panitia. Jadi adik-adik silahkan screenshot ya bukti adik-adik sekalian hadir pada kesempatan pembekalan hari ini. Kemudian juga silahkan nanti di resume apa yang saya sampaikan. Ya. Baik, saya akan share materi terkait tentang pembekalan kegiatan KKNDR pada hari ini. Sebentar. Baik, materinya sudah tampil? Sudah, Pak. Ya. Kuliah kerja nyata atau KKNDR ya. KKNDR. Nah, disampaikan pada kegiatan pembekalan pada kesempatan hari ini pada hari Kamis 17 Juni 2021. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan KKNDR? Ada yang tahu singkatan dari KKNDR? KKN dari rumah, Pak. Iya, kuliah kerja nyata dari rumah. Apa itu KKNDR? KKNDR singkatan dari kuliah kerja nyata dari rumah, yang merupakan pengabdian mahasiswa, pengabdian dari adik-adik sekalian yang sudah menempuh ya perkuliahan selama 6 semester ya. Ya, selama 6 semester, nah adik-adik sekalian akan mengaplikasikan ilmunya, akan mengabdikan dirinya kepada masyarakat. Ya, yang dilakukan secara individu dari rumah masing-masing. Biasanya dilakukan secara offline, dibagi kelompok, kemudian berangkat bersama-sama di sebuah kampung. Karena kita masih masa pandemi, maka KKN kita pada hari ini sampai dengan hari ini seperti KKN tahun yang lalu dilaksanakan dari rumah masing-masing. Namun tetap ya dilakukan bimbingan oleh DPL dan mendapatkan pengawasan dari panitia. Nah, kenapa sih kita ini masih melaksanakan KKNDR seperti tahun lalu? Ya. KKNDR untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran serta mengurangi resiko virus corona bagi mahasiswa UIN Raden Intan Lampung secara khusus dan masyarakat secara luas. Jadi KKNDR ini dalam rangka supaya kita mencegah ya, penyebaran virus corona, khususnya adik-adik mahasiswa. Kalau sebelum-sebelumnya itu dilakukan secara offline, ya pada kesempatan hari ini dalam rangka menjaga protokol kesehatan supaya kita terhindar dari virus corona, supaya kita mengurangi resiko ya penyebaran virus corona, maka KKN kita tahun ini seperti tahun lalu dilaksanakan secara ya dari rumah masing-masing. Kemudian untuk memastikan pelaksanaan kuliah kerja nyata mahasiswa tetap berjalan pada masa tanggap darurat. Meskipun ya kita masih dihadapkan dengan COVID-19, proses pembelajaran harus tetap berjalan. Perlu adik-adik ketahui bahwasannya KKN ini termasuk ke dalam mata kuliah dengan bobot SKS 4 SKS. Jadi SKS-nya banyak ya. Diharapkan adik-adik sekalian nanti serius dalam melaksanakan KKN. Karena bobot SKS-nya 4 dan sangat mempengaruhi nilai ya IPK adik-adik sekalian. Nah, nama dan bentuk kegiatan dari KKNDR atau KKN dari rumah masing-masing ini, KKNDR ini yang pertama ada bentuknya berupa media sosial. Ada yang berbentuk pengabdian kepada masyarakat. Ada yang berbentuk produktivitas keilmuan. Nah, nanti akan saya jelaskan ya apa ketentuan dari KKNDR berbasis media sosial, berbasis pengabdian kepada masyarakat, dan KKNDR berbasis produktivitas keilmuan. Jadi ada 3 bentuk kegiatan yang harus ya yang wajib dilaksanakan oleh masing-masing mahasiswa peserta KKNDR. Yang pertama, KKNDR atau KKNDR rumah berbasis media sosial, di mana mahasiswa nanti dituntut untuk membuat produk digital berupa 2 buah video yang nantinya video yang sudah dibuat adik-adik sekalian itu di-upload di 3 platform, dipublikasikan di 3 platform media sosial. Yang pertama YouTube, kemudian yang kedua Instagram,
Dan yang ketiga, Facebook. Oleh karenanya, mahasiswa itu wajib memiliki ya akun pribadi dari ketiga platform tersebut, ya YouTube, Instagram. KKN harus memiliki video ya kuliah kerja nyata dan rumah berbasis media sosial. Yang pertama, ya untuk video yang pertama, mahasiswa peserta KKNDR membuat satu buah video, ya, di mana kontennya mengandung salah satu dari beberapa tema berikut. Ya, silahkan adik-adik pilih tema video yang pertama ini. Yang pertama terkait tentang penguatan atas kesadaran dan kepedulian terhadap wabah COVID-19. Silahkan adik-adik pilih. Kalau minatnya, maaf, yang belum di-mute, agar di-mute. Jadi pilihan yang pertama, penguatan atas kesadaran dan kepedulian terhadap wabah COVID-19. Kemudian pilihan yang kedua yaitu moderasi beragama. Kemudian pilihan yang ketiga, pendidikan atau dakwah keagamaan Islam. Jadi ada 3 pilihan, penguatan atas kesadaran kepedulian terhadap wabah COVID, moderasi beragama, pendidikan atau dakwah keagamaan Islam. Itu video yang pertama. Kemudian video yang kedua, mahasiswa juga wajib membuat satu buah video di mana kontennya berisi potensi atau nilai unggul atau kelebihan dari desa, kelurahan, tempat tinggal adik-adik sekalian peserta KKN yang terkait tentang potensi sumber daya alam maupun potensi ekonominya. Nanti dibuatkan videonya ya. Yang pertama terkait tentang ya penguatan atas kesadaran atau moderasi beragama atau dakwah keagamaan Islam. Video yang kedua ya yang wajib dibuat yaitu terkait tentang potensi atau nilai unggul dari desa atau kelurahan di tempat adik-adik tinggal sekarang. Ya. Kemudian ya, masih sama ya. Mohon maaf ini sama seperti tadi, cuman di sini ada tambahannya ya. Tambahannya ya ketentuannya video minimal berdurasi 1 menit dan maksimal 3 menit. Video yang ada yang buat tadi baik ya terkait tentang potensi desa maupun terkait tentang sosialisasi tadi, yang pilihannya ada 3 tadi, itu dibuat minimal 1 menit, tidak boleh kurang. Artinya 1 menit 60 detik dan maksimal itu 3 menit. Video boleh menggunakan kamera DSLR kalau pengen bagus, boleh menggunakan handycam atau ya kalau tidak ada boleh menggunakan kamera ponsel yang adik-adik miliki. Nah, terkait tentang aplikasi dan konsep pembuatan video itu diserahkan semuanya kepada mahasiswa sekalian sesuai dengan kebutuhan. Silahkan pilih aplikasi yang adik-adik bisa dalam mengedit atau membuat video sebaik mungkin ya. Kemudian video berkualitas baik ya. Meskipun pakai kamera ponsel, insya Allah lah kamera HP zaman sekarang sudah baik ya, sudah bagus-bagus kameranya. Ya, diharapkan kualitasnya baik, minimal tidak blur. Kemudian setelah dibuat video, mengupload video ke dalam 3 platform media sosial, yaitu YouTube, Instagram, maupun Facebook. Selama pelaksanaan KKN berlangsung dengan akun pribadi peserta. Jadi diuploadnya kapan? Diuploadnya pada saat adik-adik sekalian melaksanakan KKN DR. Boleh minggu pertama dilaksanakan KKN langsung buat video, ya. Kemudian di-upload. Tidak boleh setelah selesainya pelaksanaan KKN. Kemudian dalam mengupload video juga diharapkan adik-adik sekalian juga untuk men-tag akun YouTube UIN Raden Intan, baik Instagram, YouTube maupun Facebook ya, agar men-tag akun-akun UIN Raden Intan, baik itu YouTube, kemudian Instagram maupun Facebook. Ketentuan selanjutnya ya,
peserta harus memperhatikan kaidah dan etika berbahasa. Silahkan gunakan ya bahasa yang baik dan yang benar sesuai dengan ejaan yang disempurnakan dalam KBBI. Kemudian tidak melanggar hukum atau norma-norma, tidak boleh menyinggung perorangan atau golongan atau kelompok tertentu. Misalnya terkait tentang moderasi beragama, menyinggung kelompok tertentu dan lain sebagainya, tidak boleh. Silahkan sampaikan saja, ya sosialisasi dengan sopan, baik, ya, dengan beretika, dengan berbahasa yang baik dan benar. Kemudian tidak mengandung unsur sara dan pornografi. Kemudian yang perlu diperhatikan, sebelum adik-adik mengupload atau mempublikasikan video yang telah dibuat, kedua video tadi ya, itu harus dibimbing, harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada DPL, ya, dosen pembimbing lapangan. Dalam hal ini ya saya sebagai pembimbing atau dosen pembimbing lapangan dari kelompok 286 dan 287. Sampai kegiatan yang pertama, ada yang perlu ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Silahkan. Terkait Isi tentang formnya, Pak. KKNDR berbasis media sosial. Pak. Ya, silahkan. Silahkan angkat tangan. Itu pesertanya berapa, Pak ya? Peserta apa? Kita Ya, masukkan videonya itu, Pak. Minimal berapa peserta, Pak? Alpen salam ya, silahkan minimal berapa peserta, maksudnya berapa peserta bagaimana? Kan kita kan misalnya dakwah, Pak ya, nggak mungkin dong kalau kita nembok video sendiri, pasti ada yang didakwahin. Dan itu minimal berapa orang, Pak, yang hadir? Mohon maaf ya, jadi maksud dari video ini, video adik-adik menyampaikan penyuluhan, jadi bukan pengabdian, belum kegiatan pengabdian ya ini ya, belum ada peserta. Yang intinya adik-adik membuat penyuluhan, membuat ya sosialisasi kepada masyarakat terkait tentang moderasi beragama, terkait tentang dakwah keislaman, terkait tentang penyuluhan COVID, itu tidak dengan peserta, hanya membuat video ya yang intinya menyampaikan ya materi moderasi beragama, menyampaikan materi terkait tentang pencegahan COVID, ya. Kemudian menyampaikan materi tentang dakwah keagamaan Islam. Ini belum sampai kepada kegiatan ya pengabdian ya, hanya membuat video, misalnya cara mencegah COVID, gitu kan, cuci tangan dan sebagainya. Silahkan adik-adik buat di video, belum ada pesertanya dia. Pesertanya adalah siapa yang menonton, melihat, like video adik-adik sekalian. Ya, itu ya Alpen ya. Hanya membuat video ya, yang intinya penyuluhan sosialisasi terhadap 3 materi pilihan tadi atau potensi dari desa masing-masing. Jadi 2 video ya. Ada lagi, silakan Barkadam. Suaranya tidak terdengar Barkadam, silakan didekatkan mic-nya. Pak, kirimin materi pembekalan KKNDR. Masih belum terdengar? Pak. Ya, silakan Barka, sudah? Pak, kirimi materi pembekalan KKN yang PowerPoint tadi ke grup. Ya, sebenarnya materi ini ada di buku pedoman. Jadi semua materi saya ini ada di buku pedoman atau juknis, petunjuk teknis yang saya sudah bagikan ke adik-adik sekalian. Silahkan dilihat itu. Ya, ada lagi? Pak, Saya Pak. Pak. Ya, silahkan Mas Na. Kan kalau misalkan kita pilih temanya tentang COVID gitu, nah di videonya itu pakai animasi gitu, boleh tidak Pak? Ya, silahkan buat animasi tetapi dengan iringan musik, kemudian pengisi suara dari Mas Na ya. Jadi jangan cuma animasi kemudian gambar begitu saja ya, diiringi dengan musik ya supaya lebih menarik. Nanti ada penilaiannya, saya akan beritahu secara penilaiannya ya. Kemudian diiringi dengan suara-suara backsound dari Mas Na sendiri, penyampaian secara langsung ya. Iya Pak.
Ada lagi terkait tentang kegiatan yang pertama, ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Dina. Ini kan terkait kata Bapak tadi sebelum kita up video itu kita kan Hmm. konsultasi dulu kepada Bapak gitu ya Pak. Hmm. Itu kita konsultasinya ke grup KKN atau langsung personal chat saja ke Bapak? Itu bagaimana Pak? Ya, mungkin adik-adik mungkin ada yang malu ya, ada yang malu men-share langsung di grup, ya silahkan secara pribadi boleh, kemudian di grup juga boleh. Oh Nah, iya Pak, Pak, sampai terima kasih. Pak sampai jam berapa Bapak selesainya? Bagaimana? Selesainya jam berapa Bapak ini? Selesai pembekalan ini? Iya. Sampai dengan selesai, nggak tahu kita. Ya, sampai dengan selesai, sampai dengan adik-adik semua paham. Udah nanya selesai baru dimulai. Oh ya Pak, Ya, sudah. Pak, Ya, untuk silakan. waktunya itu maksimal 3 menit Pak ya. Ya, maksimal 3 menit, minimal 1 menit. Ya, cukup ya. Kalau Kalau lebih Pak, gimana Pak? Ya, itu kalau kalau sudah dibatasin minimal maksimal itu jangan kurang, jangan lebih. Minimal 1 menit, maksimal 3 menit. kalau Kalau 10 detik ya kan minimal itu ya, Kak Barkadam ya. Nggak boleh kurang dari 1 menit atau 60 detik. Kita lanjutkan ya. 20 detik 25 detik gimana? Sudah tampil lagi materi saya? Sudah Pak Pak. kirim materi. Baik, Bapak pindah ke tadi kegiatan yang pertama KKNDR berbasis media sosial, ada 2 video ya. Ya. Pertama video terkait tentang ya, kesadaran kepedulian wabah COVID, moderasi beragama atau dakwah keagamaan Islam. Kemudian video yang kedua terkait dengan tentang potensi sumber daya alam atau potensi ekonomi. Kemudian kegiatan yang kedua yang wajib ada dilakukan adalah KKNDR berbasis pengabdian kepada masyarakat. Di mana mahasiswa wajib melaksanakan satu bentuk kegiatan penyuluhan. Ingat, bentuk kegiatannya berupa penyuluhan, kemudian berupa sosialisasi, kemudian berupa pelatihan, kemudian atau bimbingan di lingkungan sekitar tempat tinggal peserta KKN-DR. Ya, jadi bentuk kegiatannya berupa pengabdian, yaitu penyuluhan, sosialisasi, pelatihan, atau bimbingan di lingkungan tempat adik-adik melaksanakan KKN. Dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, peserta secara individu melaksanakan satu bentuk kegiatan penyuluhan, sosialisasi, pelatihan, atau bimbingan. Kemudian ketentuan yang ketiga, kegiatan harus sudah mendapatkan izin tertulis dari kepala desa atau lurah setempat. Sebelum adik-adik melaksanakan kegiatan pengabdian ini, silahkan ajukan kepada kepala desa dan mendapatkan izin tertulis dari kepala desa atau lurah masing-masing. Misalnya saya akan melaksanakan pelatihan kewirausahaan yang membuat kue ini misalnya ya, supaya masyarakat berdaya. Ya, silahkan ajukan kepada kelurahan kegiatan adik-adik sekalian atau ke desa. Kemudian mendapatkan izin bahwasanya adik-adik sekalian mendapatkan izin untuk melaksanakan kegiatan pelatihan kewirausahaan. Kemudian yang ketiga, target sasaran peserta itu paling tidak 20 KK. Target sasaran peserta paling tidak 20 KK, bukan orang ya. Ya, 20 kepala keluarga, tidak mesti kepala keluarga. Boleh pemuda-pemudanya, boleh ibu-ibunya, boleh ya bujang-bujangnya atau gadis-gadisnya yang ada di desa sekalian. Yang penting ya sebanyak 20 kepala keluarga. Nah, buktinya apa nanti? Dibuktikan dengan daftar hadir. Ya, silahkan nanti adik sekalian ya buktikan dengan daftar hadir tanda tangan misalnya. Kemudian materinya yang disampaikan, misalnya pelatihan kewirausahaan kalau menampilkan slide atau materinya atau apa gitu kan, silahkan dibuat materinya, kemudian dikumpulkan dalam bentuk laporan juga nanti materinya. Kemudian dalam bentuk dokumentasi, silahkan selama kegiatan pengabdian ini difoto atau di video. Ya boleh foto, boleh video.
Kemudian kegiatan harus berkaitan dengan kesadaran kepedulian terhadap wabah COVID-19, moderasi beragama, pendidikan secara umum, ya contohnya bimbingan belajar, pelatihan kewirausahaan dan lain sebagainya. Nah, dikarenakan ya adik-adik sekalian ini ya jurusannya ekonomi ya, fakultas ekonomi sudah barang tentu ya terkait tentang ekonomi. Kenapa? Karena KKNDR berbasis pengabdian ini nanti akan dijadikan ya kegiatan yang ketiga, yaitu ya berbasis jurnal ilmiah. Ya, dibuat jurnal atau karya tulis ilmiah. Please. Kemudian ketentuan yang terakhir, peserta wajib memperhatikan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID. Ketika adik-adik sekalian membuat kegiatan pengabdian kepada masyarakat, misalnya membuat pelatihan kewirausahaan, ya adik-adik harus memperhatikan protokol kesehatan. Ya, penyebaran COVID-19, misalnya ya memakai masker, kemudian menjaga jarak, kemudian menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Itu terkait tentang kegiatan berbasis pengabdian kepada masyarakat. Silahkan jika ada yang belum dipahami dari adik-adik sekalian, ditanyakan terkait dengan kegiatan kedua. Silahkan. Pak, aku mau nanya itu yang slide-nya itu bentar. Mau lihat kan slide dari nomor pertama. Bagaimana, Adam? Slide pertama itu apa? Pertama aku mau foto slide-nya. Foto slide-nya. Nanti saja. Ya nanti saya sampaikan saja ya, nggak apa-apa saya sampaikan berkadam materinya, boleh nanti silahkan saya share ke grup nanti nggak apa-apa. Pak, foto aja ya silahkan yang lain, selain dari berkadam silahkan ditanyakan. Pak, foto. Silahkan, ada lagi? Pak, izin bertanya Pak. Yang ingin ditanyakan, ya silahkan Previta Rido Putri. Pak, kan yang tadi di slide Bapak itu ada daftar hadir ya Pak? Iya. Nah, itu daftar hadirnya kita buat sendiri ya Pak? Ya, terkait tentang daftar hadir, ya, peserta pelatihan misalnya penyuluhan sosialisasi, ya kegiatan pengabdian ini silahkan dibuat formatnya sesuai dengan ya yang ada di desa. Misalnya nomor, nama, kemudian asal atau apa jabatan misalnya sebagai apa gitu. Kemudian tanda tangan. Kemudian diserahkan. Yang penting ada nama, ya, ada nomor, ada nama dan ada tanda tangan bahwasanya benar-benar itu kegiatan dilaksanakan. Jadi tanda tangannya oleh peserta. Ya, cukup ya Previta ya. Pak, untuk yang tanda tangan itu yang 20 kakak tadi ya Pak? Iya, minimal 20 kakak ya, minimal 20 kakak. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Pak Adit foto dulu ya, slide-nya. Gimana? Slide yang mana? Oh, yang slide. Yang dari slide pertama tampilin sekarang. Jangan dari pertama, nanti sudah waktunya habis ya. Nanti saja saya share aja, saya share materinya ya. Berkadam ya saya share materinya. Ya ke grup nanti. Ke grup. Grup apa? Iya. Saya akan cek ke grup apa? Ya silahkan yang lainnya selain berkadam. Saya Pak. Ya silahkan Edwan. Itu kalau terkait dokumentasinya itu kalau misalkan kita lagi berkegiatan gitu Pak. Nah, kita tuh nggak sempat untuk foto atau videonya gitu. Apa bisa kalau itu kita apa ya? Kita nggak muncul di fotonya, tapi kita nampilin kayak video dokumentasi kita ngerekam gitu bisa nggak Pak? Ya bisa lah. Kalau kita videoin bisa. Kemudian kita juga bisa minta tolong ke orang lain ya. Mohon maaf Mas, fotoin. Misal difoto kan, misalnya di belakangnya ada mau pakai banner misalnya kegiatan pelatihan atau kita lagi mengisi materi ya minta tolong saja kepada orang lain. Mohon maaf, fotoin Mas gitu kan. Nggak masalah ya Edwan ya. Ya nggak mesti video ya. Dokumentasi ini nggak mesti video, boleh foto. Yang penting dokumentasi bahwasanya benar-benar adik-adik sekalian
memberikan pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, dan lain sebagainya. Ya. Ada lagi? Baik. Jadi mohon adik-adik sekalian semuanya men-screenshot ya, bukti adik-adik sekalian hadir dalam kegiatan pembekalan, karena nanti akan diserahkan kepada saya bukti kehadiran dalam kegiatan pembekalan pada hari ini. Cukup ya, kita lanjutkan ke kegiatan yang ketiga. Ya, kegiatan yang ketiga ada KKN DR atau KKN dari rumah berbasis produktivitas keilmuan, di mana mahasiswa ini diwajibkan menulis 1 buah artikel ilmiah, ya, seperti jurnal. Kalau ada pernah baca jurnal, seperti jurnal ilmiah yang merupakan hasil dari kegiatan pada poin yang kedua, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Misalnya melakukan pelatihan atau penyuluhan kewirausahaan, membuat keripik pisang atau membuat keripik apa gitu kan, atau membuat kerajinan tangan ini dalam rangka memberdayakan masyarakat sekitar. Ya silahkan ya dibuatkan artikelnya dengan format terlampir, sudah diberikan contoh dalam ya juknis atau petunjuk teknis. Nah, dengan ketentuan yang pertama, 1 buah artikel yang dibuat secara individu merupakan jenis artikel pengabdian hasil dari kegiatan DR berbasis pengabdian kepada masyarakat yang nomor 2. Jadi nomor 2 tadi dibuatkan artikelnya atau dibuatkan jurnal ilmiahnya. Kemudian artikel yang dibuat harus mengacu pada format yang telah ditentukan oleh panitia KKN DR terlampir. Ya, silahkan dibaca di juknisnya. Ya, terkait tentang kegiatan yang ketiga, ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Izin bertanya, Pak. Ya, silahkan Alpen. Jadi pembuatan artikelnya itu berkaitan dengan kegiatan yang kita lakukan tadi, Pak ya. Misalnya Iya. dakwah tadi, Pak ya. Jadi terus artikelnya itu berkaitan dengan dakwahnya berarti, Pak. Iya. Misalnya pengabdiannya tadi ya, pengabdiannya terkait tentang pelatihan kewirausahaan. Ya, memberikan penyuluhan kewirausahaan terhadap masyarakat desa ini misalnya. Nah, itu dibuatkan artikel ilmiahnya. Ya, artikel ilmiah seperti apa? Ya silahkan ada dilihat di juknisnya. Ya, ada referensinya, ada teorinya, kemudian ada mulai dari pendahuluan, kemudian pembahasan sampai kepada kesimpulan. Seperti makalah ya, tetapi lihat seperti jurnal ilmiah yang sudah ditentukan ketentuannya oleh panitia KKN. Ada di buku juknisnya seperti apa? Ada lagi? Cukup? Ya, kita lanjutkan. Sebentar. Izin sebentar, ada keperluan. Mohon tunggu sebentar. Baik, Pak. Baik, kita lanjutkan. Materi sudah tampil lagi ya? Sudah, Pak. Nah, jadwal pelaksanaan KKN DR atau KKN dari rumah. Pendaftaran DR daring secara online sudah dilaksanakan oleh adik sekalian pada tanggal 20 Februari sampai dengan 9 Maret. Kemudian pembekalan ya bagi DPL KKN DR sudah juga dilaksanakan dari panitia kepada DPL. Kemudian pembekalan oleh DPL kepada kelompok peserta KKN DR yang dibimbingnya ya, mulai dari tanggal 14 sampai dengan tanggal 18 ya sedang kita laksanakan pada hari ini ya, tanggal 17. Kemudian nanti tanggal 22 Juni 2021 ada pelepasan mahasiswa peserta KKN DR secara simbolis. Biasanya dilaksanakan melalui media Zoom biasanya ya. Kemudian yang kelima, pelaksanaan kegiatan KKN DR itu dilaksanakan mulai dari pelepasan tanggal 22 Juni
sampai dengan 31 Juli. Kurang lebih dilaksanakan selama 6 minggu. Ya, dilaksanakan selama 6 minggu. Bentar. Nah, ketika pelaksanaan selama 6 minggu ini, ya, minggu pertama, silahkan adik-adik membuat rancangan dan penentuan program kerja KKNDR yang dikonsultasikan dengan DPL via daring. Jadi minggu pertama setelah pelepasan KKNDR, silahkan adik-adik lihat apa yang akan adik buat videonya, apa yang akan adik-adik laksanakan kegiatan di desa. Silahkan observasi, amati ya tempat KKN masing-masing. Mungkin potensinya ini, mungkin ya pengabdian masyarakat yang cocok untuk desa saya ini seperti ini. Jadi minggu pertama membuat rancangan dan penentuan program kerja. Kemudian minggu kedua sudah masuk ke pelaksanaan program kerja. Begitupun sampai dengan minggu kelima. Itu pelaksanaan program kerja. Minggu keenam, ya, minggu terakhir itu silahkan adik-adik melakukan evaluasi program kerja serta menyusun laporan. Apa hasil dari pelaksanaan kegiatan adik-adik sekalian? Silahkan dievaluasi ya program kerja adik-adik sekalian, kemudian dibuatkanlah laporan kegiatannya. Selanjutnya, pada tanggal 26 sampai dengan 31 Juli 2021, adik-adik diberi waktu untuk membuat laporan kegiatan. Kemudian tanggal 27 Juli sampai dengan 1 Agustus, ya, penyerahan laporan kegiatan ke DPL dan LP2M secara daring. Jadi silahkan, nanti akan ditunjuk kelompoknya, ketua kelompok dari adik-adik mahasiswa sekalian, ya, nanti ketua kelompok mengumpulkan tugas-tugas laporan dari peserta KKNDR di kelompoknya, kemudian dikumpulkan ke DPL rentangnya 27 Juli sampai dengan 1 Agustus. Ya. Kemudian serahkan ke DPL, kemudian saya menyerahkan ke LP2M secara daring. Kemudian ke-8, setelah pengumpulan laporan kegiatan, kita akan melaksanakan kegiatan pendadaran. Ada ujiannya, ada penilaian akhir. Ya. Nanti ada penilaian laporan peserta KKNDR oleh masing-masing DPL. Mulai dari tanggal 31 Juli sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021. Nanti kita pendadarannya secara online. Nanti ada sekalian ya membuat PowerPoint, kemudian presentasi melalui media Google Meet atau Zoom. Menyampaikan hasil dari kegiatan yang sudah dilaksanakan. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan juga dari saya terkait tentang kegiatan adik-adik sekalian ketika pendadaran. Kemudian baru sudah saya nilai hasil pendadarannya dan hasil monitoring, nanti ada penginputan nilai ke Siakat. Ya. Kemudian penerbitan pengunduhan sertifikat daring oleh DPL dari Siakat. Nanti saya akan unduhkan sertifikatnya, nilainya, ya baru di-share kepada mahasiswa. Ya, KKN ini syarat wisuda nanti sertifikatnya, makanya nggak boleh hilang ya. Sertifikat yang sudah diberikan nanti jangan sampai hilang, karena ini nanti dibutuhkan ketika